Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Pusparianti dari kelas C3 Manajemen dengan NPM 10120028. Di sini saya akan menjelaskan resume agama dari pertemuan 2 sampai 7. Yang pertama ada Ma'rifatul Insan, yaitu pengenalan manusia. Ma'rifatul Insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat yang berarti mengenal dan insan yang berarti manusia atau diri sendiri. Secara istilah, Ma'rifatul Insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk Allah yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Manusia terdiri dari 3 unsur utama, yaitu qalbu atau hati, al-aqlu atau akal, dan jasad. Adapun tujuan manusia diciptakan di dunia ini antara lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemimpin di muka bumi dan sebagai pembangunan peradaban. Lalu ada hakikatul insan atau hakikat manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hakikat memiliki dua arti antara lain intisari atau dasar dan kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Satu, ada makhluk. Makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Yang kesatu ada al-fitrah atau berada di atas pilihan. Yang kedua adalah lemah, manusia diciptakan dalam keadaan lemah atau dhaif. Yang ketiga ada bodoh, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan bodoh atau jahil. Yang keempat ada fakir, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan fakir, butuh atau berkehendak. Yang kedua ada dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lainnya, diantaranya dengan diciptakannya ruh, memiliki keistimewaan, dan ditundukkannya alam padanya. Yang ketiga ada dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukallafun, dibebani tanggung jawab, yaitu ibadah dan khalifah. Yang keempat ada bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang mukhayyarun, diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apakah memilih al-iman atau al-kufru, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taghabun ayat 2 yang berbunyi, Dialah yang menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir dan di antaramu ada yang mukmin, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat At-Taghabun. Yang kelima ada balasan atau pertanggungjawaban. Setiap perbuatan pasti akan mendapatkan balasan atas apa yang telah ia perbuat, maka hendaklah manusia dapat memilah apa yang akan ia lakukan. Ada dua balasan, yaitu yang pertama ada berakibat surga dan yang kedua ada berakibat neraka. Takotul insan atau potensi manusia. Potensi manusia. Potensi manusia adalah suatu hal yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan kekuatan, kesanggupan, dan daya. Ada 3 potensi yang dimiliki manusia, yaitu yang pertama ada potensi pendengaran, yang kedua ada potensi penglihatan, dan yang ketiga ada potensi hati. Al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Yang kesatu ada al-amanah dan yang kedua adalah khianat. Lalu nafsul insan atau jiwa manusia. Nafsul insan mempunyai dua kata, yaitu nafsu dan insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang berdalam diri dari seorang manusia, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Nafsul insan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama nafsul mutmainnah, yang kedua ada nafsul lawamah, yang ketiga ada nafsul ammaratu bisu. Nafsul mutmainnah adalah jiwa yang telah mendapatkan ketenangan sang ilahi, juga jiwa yang mampu menolak menikmati kemewahan dunia dan tidak bisa diperingati oleh hal tersebut. Nafsul lawamah yaitu menyesali diri. Dalam sifat ini, manusia sangat diwajarkan ketika manusia menyesal atas dirinya sendiri dan cenderung mencela dirinya. Nafsul ammaratu bisu merupakan nafsu yang sangat berbahaya apabila melekat pada diri seseorang manusia, sebab ia suka mengarahkan manusia kepada perbuatan dan perilaku yang dilarang agama. Sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Secara umum, sifat manusia terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu sifat kebaikan dan sifat keburukan. Kedua sifat ini telah menyertai manusia dalam kehidupan manusia yang akan membawa manusia ke dalam kebenaran ataupun kesesatan, kebahagiaan ataupun kesedihan.
Jiwa manusia diberi dua jalan, yaitu satu, jiwa benar atau takwa membersihkan jiwa, yaitu banyak bersyukur, bersabar, berhati lembut, kasih sayang, suka taubat, dan bersikap jujur. Dua, jalan salah, fujur atau mengotori jiwa, memperturutkan sifat tergesa-gesa, tidak mau berbuat baik, kufur, pendebat, pembantah, zalim, dan jahil. Lalu ada hakikat ibadah atau hakikat ibadah. Hakikat ibadah yaitu melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhoi dengan penundukan dan perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah akan terwujud dengan cara melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, manusia sudah sepatutnya mengingat tugas umatnya, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah tidak terpaku pada sholat dan zakat saja, akan tetapi segala sesuatu yang awalnya dilandaskan karena Allah, ia bisa menjadi ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.